A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi
wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin qarabat muallimin, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah, di mana kita telah berada dalam keadaan sehat walafiat. Syukur kita kepada Allah yang tiada terhingga, yang telah memberikan kesehatan buat kita sehingga kita bisa mendengarkan tausiah yang akan saya sampaikan. Tentunya adalah tausiah menjelang berbuka puasa. Judul daripada apa yang akan saya sampaikan di sore hari ini menjelang berbuka puasa adalah amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan. Kerabat muallimin sekalian, terutama kepada anak-anak kami, agar kiranya dapat mendengarkan apa yang akan Ustaz sampaikan di sore hari ini menjelang berbuka puasa. Amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan ini tentunya adalah sangat banyak. Tetapi mungkin sebahagian daripadanya dengan waktu yang singkat menjelang berbuka puasa ini adalah beberapa hal saja. Pertama, amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita adalah membaca Al-Quran. Jadi kita disuruh membaca Al-Quran. Berapa banyak kita mesti baca Quran? Ya, baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Al-Quran itu dibaca. Karena Rasul mengatakan iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti 'alaikum yaumal qiyamah. Dia akan datang terhadap kamu di hari kiamat. Syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi luar biasa pahala-pahala membaca Al-Quran, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Bukan di bulan-bulan yang lain kita tidak boleh, tidak dianjurkan, tapi terutama di dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran itu di dalam bulan suci Ramadan 30 hari itu sebanyak 60 kali khatam. Kalau sekiranya kita mungkin mengkhatamkan Al-Quran bisa sekali di dalam satu bulan, ya rasanya kita sangat bangga. Sama dengan halnya ya saya sendiri pernah membaca Al-Quran beberapa tahun yang lewat. Bisa baca Al-Quran itu dalam satu bulan 7 kali khatam. Wah, luar biasa bangga. Menurut biasa bisa di dalam satu bulan itu 4 kali. 4 kali biasa 5. Tapi kalau untuk 7 itu rasanya berat. Tapi di tahun, ialah tahun COVID itu yang lewatlah, saya rasa karena banyak, ya tentunya waktu masih banyak, bisa melaksanakan baca Al-Quran. Bisalah 7 kali kita khatamkan Al-Quran. Bagaimana Nabi Muhammad mengkhatamkan sampai 60 kali khatam? Hadirin kerabat muallimin sekalian, maka kita berusaha untuk sekuat tenaga kita bisa kita melakukan hal yang demikian untuk membaca Al-Quran. Berpahala membacanya. Berapa banyak pahalanya? Wah, apakah ayat demi ayat, apakah
ya surat demi surat, tapi tidak diberikan pahala adalah huruf demi huruf. Seperti contoh alif lam mim, itu sudah 3 huruf. Berarti kalau dikalikan 10 sudah 30. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran itu yang begitu luar biasa, 6.666 ayat. Itu ayat belum huruf, berapa banyak hurufnya. Makanya dianjurkan buat kita untuk melakukan membaca Al-Quran, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana, apa kewajiban kita selaku umat Islam atau selaku orang yang beriman terhadap Al-Quran? Yaitu kewajiban orang yang beriman terhadap Al-Quran itu, pertama kita mengimaninya. Kita percaya kepada Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbahasa Arab, dan memberikan pahala atau berpahala bagi orang yang membacanya. Al-muta'abbad bitilawatihi, jadi pahala, diberikan pahala, pahalanya luar biasa. Makanya kalau Rasul itu seperti tadi saya katakan, sampai dalam 1 bulan itu 60 kali khatam Al-Quran, itu adalah orang yang lebih utama atau orang nomor 1, itulah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu bisa membaca seperti begitu. Ya, kalau kita kadang-kadang ada orang di dalam bulan Ramadan saja pun tak mau membaca Al-Quran. Jadi kalau kita mengimani, percaya kita dengan Al-Quran itu kalam Allah. Kemudian apalagi kita disuruh selaku orang yang beriman itu terhadap Al-Quran, yang pertama tadi mengimaninya, kedua mempelajarinya. Pelajari Al-Quran, jangan tak belajar. Ini banyak orang baca tidak belajar, dipelajari membaca Al-Quran. Makanya madrasah muallimin atau kerabat muallimin di Sanawiyah Aliyah itu diperintahkan untuk menghafal lagi, dipelajari, dihafal. Kemudian yang ketiga, untuk diamalkan Al-Quran itu, diamalkan. Tidak tak diamalkan, tapi banyak orang mungkin ya tahu dia tapi tak diamalkannya, ini berbahaya. Jadi makanya sampai apalagi kita sudah hafal, ya kita amalkan isinya. Apakah mesti tahu kita artinya? Ya tidak. Kata tadi baca Quran tak disuruh dengan artinya, tapi kalau orang tahu dia artinya, malah tahu pula maksudnya, berapa besar pahala yang akan diperolehnya. Kemudian apalagi setelah kita amalkan, ya disiarkan. Orang mensiarkan Al-Quran, tengok ini musabaqah tilawatil Quran, anak muallimin ya ikut musabaqah tilawatil Quran, ya itu termasuk mensiarkannya. Ya disiarkan sampai dimusabaqahkan. Tapi ada orang yang melakukan hal itu adalah untuk mencari apa? Mencari duit. Umpamanya kalau menang, ya dapat berapa, itu terserahlah. Tapi yang sebenarnya tidak begitu. Kita siarkan Al-Quran itu, bukan itu kita untuk mencari duit, untuk mendapatkan kemenangan, juara 1, 2, 3 lain sebagainya, bisa sampai ke Mekah, bisa umrah. Tidak, niatkan dengan niat yang baik. Kemudian apalagi mempertahankannya, pertahankan Al-Quran itu. Apalagi pada saat sekarang ini banyak orang mungkin hendak merubah daripada apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya disuruh kita, banyak orang yang menghafal Al-Quran, insya Allah bagaimanapun mereka takkan dapat untuk mengalahkannya. Tapi mari kita pertahankan Al-Quran. Kemudian apalagi kita hormati Al-Quran.
Macam mana menghormati Al-Quran? Usahakan Al-Quran itu diletakkan di tempat yang sebaik-baiknya. Jangan tempat Al-Quran itu lebih rendah dari tempat sepatu. Kadang ada orang di rumahnya sepatunya lebih tinggi tempatnya ketimbang Al-Quran. Al-Quran di bawah. Malah kita tengok, kalau kita belajar sama guru-guru kita dulu, ya kalau kita baca Al-Quran itu, dia alas Al-Quran itu kalau bisa lebih tinggi dia itu daripada kita duduk. Umpamanya di paha kita lebih tinggi dia, jangan dia di bawah. Tapi banyak orang sekarang Al-Quran ditaruh begitu saja di lantai, tak pakai alas lagi. Kemudian hadirin kerabat muallimin sekalian, yang dianjurkan yang kedua adalah salat tarawih. Nah, kalau salat tarawih itu sudah jelas ada. Kapan itu salat tarawih? Di bulan suci Ramadan. Oh, tapi ada orang mengatakan bukan salat tarawih, salat malam. Salat malam kapan saja pun ada. Tapi salat tarawih tidak ada kalau tidak di bulan suci Ramadan. Nah, jadi mengenai rakaat-rakaatnya, ya terserahlah. Ada yang 20 tambah 3, ada yang 8 ditambah 3, jadi 11. Berkemungkinan saja pada saat sekarang ini, kerabat muallimin sekalian, salat tarawih itu ada di mana-mana, tapi mungkin sudah dikurangi jumlahnya, hanya 11 saja. Mudah-mudahan insya-Allah masih berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah yang dianjurkan untuk kita lakukan adalah bersedekah. Nah, sedekah itu ya kapan saja dianjurkan, tapi di dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya tentu adalah sangat banyak. Ya, kalau Rasul mengatakan tasaddaqu, bersedekahlah kamu, fa innahu ya'ti 'alaikum zaman, akan datang kepada kamu suatu masa yamsir rajulu bi sadaqatihi fala yajidu man yaqbaluha. Mondar-mandir orang membawa sedekahnya, tapi tak ada orang yang menerimanya. Aku sudah capek berjalan ke sana kemari. Fayaqulu rajul, berkata seorang, lau jita bihabil amsi, kalau kau bawa semalam laqabil tuha, aku terima. Fa'amal yauma afal ahajat ta'li biha. Adapun pada hari ini aku tidak menerimanya. Bagaimana hadirin kalau sudah sempat ya kita mau bersedekah, kita bawa uang kita, tak ada orang yang menerimanya. Tentunya hal ini sangat panjang lagi, tapi tak bisa disampaikan. Kemudian yang keempat adalah tentunya kita dianjurkan untuk beriktikaf di masjid 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu tanggal 21 sampai 30. Itu adalah 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Demikian hadirin sahabat atau kerabat muallimin, yang dapat disampaikan hanya demikian, ya, supaya ini amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Demikian saja. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang agung telah tiba. Mari kita berlomba-lomba menambang amal soleh, menggali kebaikan saat pahala dilipat gandakan, demi meraih surga yang dirindukan. Ramadan terasa istimewa kali ini. Bulan nan suci bergulir di tengah pandemi, namun tidak akan melunturkan semangat kita untuk tetap beribadah mengharap ridho Allah Ta'ala. Ya Ramadan, bulan penuh keberkahan, hadirmu harapan segala keresahan.
agar pandemi ini segera tertuntaskan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar MTS Muallimin Unifa Medan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat rahmah, maghfirah, dan itqun minannar. Beruntunglah orang yang memanfaatkan Ramadan dengan amalan kebaikan. Semoga Ramadan kali ini melahirkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta keluarga besar PT 2 Cahaya Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dua cahaya sinarnya mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, alumni Madrasah Sanawiyah Muallimin Unifa Medan Republik Arab Mesir mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami alumni dari Madrasah Muallimin Unifa Medan saat ini dari Istanbul, Turki, 12 April mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد